Kaifa halukum ayyuhat tullab? Apa kabar? Kembali kita bertemu pada hari ini dengan materi kedua. Namun karena saya berhalangan untuk hadir di sekolah, maka Bapak mengirimkan materi pembelajaran melalui recorder ini. Saya harap anak-anakku bisa mencatat dan memahami melalui penjelasan saya materi kita untuk kesempatan hari ini. Jadi ada dua materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah materi yang lalu mengenai kosakata tentang kelas, anak-anakku sudah bisa menyebutkan kata-kata seperti faslun, kitabun, qalamun, apalagi maktabun, kursiun, hakibatun, liwaun, syubakun, dan seterusnya. Jadi itu yang saya maksud dengan kosakata atau mufradat tentang kelas. Nah, adapun pada hari ini kita akan coba menggunakan kata ma, yaitu yang ini kata ma yang saya sorot ini. Kata ma itu adalah digunakan untuk bertanya, menanyakan benda. Ma artinya apa, yang akan kita padukan dengan kata tunjuk. Ada kata tunjuk haza dan ada kata tunjuk zalika. Kedua kata tunjuk ini adalah kata tunjuk muzakkar. Jadi haza artinya ini, haza artinya ini, bisa dicatat. Haza artinya ini, sedangkan zalika artinya itu, zalika itu. Jadi kalau kita gabungkan ma haza, ma haza artinya apa ini, apa ini. Nah, ma haza bisa kita tuliskan seperti berikut. Saya kasih contoh. Ini ma haza. Jadi contohnya seperti ini. Kalau digabungkan antara ma dengan haza menjadi ma haza, tentu dengan tanda tanya yang diletakkan di belakang. Ma haza artinya apa ini. Contoh jawaban yang bisa kita berikan maka dijawab dengan kata haza qalamun. Apa ini? Dijawab haza ini qalamun, pulpen. Haza qalamun. Ketika ditanya lagi ma haza, dijawab dengan haza kitabun. Jadi ini contoh jawaban kedua. Ma haza, haza qalamun. Ma haza, haza kitabun. Tentu saja kalau benda yang ditanyakan adalah buku, kitabun, maka kita menunjuk benda itu sambil bertanya ma haza, kita menunjuk ke benda buku, kemudian kita jawab dengan haza qalamu, haza kitabun. Selanjutnya pada kata zalika, maka bertanya itu bisa kita gunakan sama seperti yang tadi ini mahaza, tapi di sini pada contoh kedua kita gunakan ma zalika, Nah, pada contoh saya tuliskan dulu. Saya
mazalika. Mazalika digabungkan menjadi mazalika, artinya apa itu. Contoh jawabannya maka dapat kita katakan zalika qalamun, itu pulpen. Jika benda yang ditanyakan misalnya adalah buku, ya, ini kata kitabun artinya buku, maka tentu akan kita jawab katakan mazalika sambil menunjuk ke buku. Apa itu? Dengan benda yang dimaksud adalah buku, kitabun, maka dijawab dengan zalika kitabun, itu adalah buku. Nah, kemudian yang saya inginkan dari penjelasan ini, di sini ada kata muzakkar. Muzakkar seperti yang pernah saya jelaskan atau yang mungkin pernah saya singgung sebelumnya, muzakkar artinya laki-laki. Bisa dicatat, muzakkar artinya laki-laki, ya. Apa yang dimaksud dengan laki-laki? Laki-laki adalah semua kata benda, ya. Jadi muzakkar atau kata muzakkar, kata benda muzakkar, kata benda laki-laki adalah semua kata yang di akhirnya tidak terdapat huruf ta. Ingat, yang tidak terdapat huruf ta, ya. Huruf ta yang dimaksud seperti yang bisa kamu lihat, ini saya tuliskan. Nah, di sini ada 2 contoh huruf ta, ya. Huruf ta ini yang dimaksud, atau huruf ta yang seperti ini. Nah, jadi ini sambil saya terangkan. Apabila dalam sebuah kalimat tidak terdapat, ya, tidak terdapat kedua huruf ini, maka sebuah kata tidak ada kedua huruf ini di akhir, maka itu disebut muzakkar. Qalamun tidak ada huruf ta, maka itu adalah muzakkar. Kitabun tidak ada huruf ta, itu adalah muzakkar. Qalamun ini sama tadi, tidak ada huruf ta, maka itu disebut muzakkar. Sampai di sini insyaallah anak-anakku bisa memahami. Kemudian saya ingin anak-anakku sekalian membuat kalimat seperti di atas, tapi tidak usah di dalam kolom seperti ini. Cukup Anda tuliskan secara mendatar saja, bisa seperti ini, kata mahaza, kemudian ada jawaban haza kalamun, kemudian buat lagi mahaza, dijawab lagi haza kitabun, ya. Begitu model yang ingin kita buat, dengan menggunakan tentunya kata-kata benda atau mufradat yang tersisa tentang kelas yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama yang belum tercantum pada contoh-contoh berikut. Jadi Anda bisa membuat misalnya kata faslun, maka tentu saya kasih contoh faslun, maka ditanyakan ma hadza, dijawab hadza faslun. Kemudian ditanyakan apa itu ma zalika, apa itu, dijawab zalika faslun, itu kelas, ya. Sesingkat itu yang ingin kita buat pada contoh kalimat yang pertama ini, ya. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada yang kedua. Sama seperti yang pertama tadi, pada bentukan yang kedua juga menggabungkan ma, kata tunjuk ma atau kata tanya ma, dengan kata tunjuk. Di sini ada 2, hazihi dan tilka. Hazihi artinya itu,
ini, hazihi artinya ini, ya. Jadi hazihi artinya ini, kemudian tilka artinya itu, ya. Tilka artinya itu. Berarti dari segi makna ini tidak berbeda dengan materi yang pada lembar sini. Yang pertama tadi ini, ya, berarti tidak ada perbedaannya. Yang ini haza dengan zalika, yang haza ini, zalika itu. Kita berpindah yang di bawah, hazihi juga ini. Kemudian yang sebelah kiri, lajur kiri saya, tilka juga bermakna itu, sama dengan zalika. Apa yang membedakan? Yang membedakan kedua kata ini, kata tunjuk ini dan itu, hazihi dan tilka, digunakan untuk menunjuk benda yang muannas, ya. Jadi hazihi untuk benda yang muannas, tilka juga benda untuk yang muannas. Mana benda muannas? Seperti penjelasan di atas. Nah, ini yang ini saya pindahkan ke bawah. Saya copy. Nah, kata yang di akhir, huruf akhirnya ada ta, seperti penjelasan tadi, yang ada ta di akhir ini, saburatun, ada huruf ta, maka ini yang dimaksud dengan muannas. Jadi berkebalikan dengan yang tadi. Kalau ada huruf ta, ya, berarti itu muannas atau perempuan. Maka saburatun itu perempuan. Kemudian kata apa lagi yang pada pertemuan pertama kita sudah pelajari, yang ada huruf ta, yaitu kata hakibatun. Nah, berarti kata hakibatun adalah perempuan. Karena dia perempuan, ya, maka kata yang tepat untuk digunakan tentunya hazihi dan tilka untuk menunjuk. Nah, ini saya perbesar. Jadi kata hakibatun, hazihi saburatun, digunakan juga hazihi hakibatun, tilka saburatun, tilka hakibatun. Karena ada huruf ta, muannas, ya, bisa dipahami. Nah, artinya sekali lagi saya ulangi, kalau ada ta berarti muannas atau perempuan. Mana itu muannas? Saburatun, hakibatun. Untuk menunjuk kata saburatun dan hakibatun digunakan hazihi dan tilka. Maka kita bertanya mengatakan ma hazihi. Nah, bisa dituliskan secara bersambung di sini. Saya copy lagi dari atas. Contoh pertanyaannya yang tadi, ya. Maka di sini yang bisa kita gunakan adalah pertanyaan ma hazihi, apa ini? Kenapa dipilih hazihi? Karena benda yang ditanyakan adalah muannas. Ciri muannas ada huruf ta.
contoh yang ada huruf ta di sini yang sekira-kiranya kita contohkan benda yang ditanyakan adalah papan tulis saburatun, maka kita bertanya mengatakan ma hadhihi, apa ini? Kita jawab hadhihi saburatun. Kemudian kalau kita bertanya lagi menanyakan haqibatun, misalnya kita menanyakan benda apa ini tapi benda yang ditunjuk adalah haqibatun atau tas, maka kita akan mengatakan ma hadhihi, apa ini? Kita jawab hadhihi haqibatun. Hadhihi haqibatun, ya. Hadhihi haqibatun. Jadi saya ulang sekali lagi, ma hadhihi, hadhihi haqibatun. Nah, untuk kata saburatun, ma hadhihi, hadhihi saburatun. Untuk kata haqibatun, ma hadhihi, hadhihi haqibatun. Oke, saya yakin sudah dipahami sampai di sini. Selanjutnya untuk pertanyaan itu, nah ini saya copy lagi, saya pindahkan ya. Sorry, saya copy, kemudian kita ubah jadi ini. Di sini kata yang ditanyakan tilka. Ketika benda yang ingin kita tanyakan jadi sama, kembali kita akan menanyakan dua contohnya. Ma tilka, jadi kata ma di atas, ma digabung dengan tilka menjadi ma tilka, apa itu? Ingat, tilka digunakan menanyakan benda yang muannas yang punya huruf ta di akhir kata. Contoh saburatun ya. Jadi ma tilka, apa itu? Dijawab tilka saburatun. Ma tilka, tilka saburatun. Sama seperti pada contoh tadi yang pertama, ma hadhihi, hadhihi saburatun. Jadi sekali lagi, kata ma hadhihi dan ma tilka digunakan menanyakan benda yang muannas atau yang ada ta di akhir, ada ta di akhir ya. Kebetulan yang kita pelajari pada sesi pertama mengenai kata benda di kelas itu cuma ada dua kata benda yang berakhiran ta, yaitu saburatun dan haqibatun. Jadi untuk soalan pada yang kedua, fase yang kedua ini saya rasa cuma memindahkan kedua tanya jawab dari kedua kata ini, karena dia cuma ada dua kata tentang muannas